Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Suci Emilia Putri dengan NPM 0211243663 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Pakuan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan strategi pengembangan bisnis kopi modern di tengah inovasi rasa dan gaya hidup. Katanya, tanpa kopi dunia nggak akan bisa berputar. Begitu kata para pejuang deadline. Kita langsung masuk ke sejarah singkat kopi di Indonesia. Jadi, kopi itu pertama kali masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-17 yang dibawa oleh VOC atau Belanda dari Yaman. Tanaman kopi ini awalnya ditanam di Batavia, di Jakarta, tetapi kemudian menyebar ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Bali karena kondisi tanah dan iklim di Indonesia itu sangat cocok untuk kopi. Nah, pada awal abad ke-18, Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia dan kopi Jawa bahkan dikenal secara internasional sebagai kopi yang berkualitas tinggi. Nah, pada masa lalu, kopi tradisional di Indonesia itu disajikan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu biji kopi digiling kasar, lalu diseduh langsung dengan air panas tanpa tambahan apapun. Minuman ini tuh biasanya dinikmati oleh orang tua atau para pekerja sebagai penghilang ngantuk dan juga untuk penambah energi sebelum memulainya aktivitas atau sebelum memulainya melakukan pekerjaan. Kopi tradisional ini banyak ditemukan di warung-warung kecil ataupun di rumah sederhana, tempat masyarakat berkumpul untuk berbincang dan juga untuk bertukar cerita. Pada era tersebut, kopi itu belum memiliki variasi rasa ataupun teknik penyajian yang rumit. Rasanya itu masih otentik, kuat, pahit karena dibuat tanpa gula ataupun dibuat tanpa campuran apapun. Jadi masih pure kopi. Untuk di masa sekarang, kopi itu berkembang menjadi minuman modern yang tidak hanya dinikmati karena rasanya itu pahit, tapi juga karena variasi rasa dan gaya penyajiannya. Inovasi rasanya seperti latte, cappuccino, karamel, macchiato, hazelnut, hingga minuman berbasis es membuat kopi itu semakin diminati berbagai kalangan, terutama generasi muda. Kedai kopi dan coffee shop juga tumbuh pesat di Indonesia untuk dijadikan bisnis, menjadikan kopi itu sebagai bagian dari gaya hidup mereka, tempat bekerja, belajar, hingga bersosialisasi. Selain itu, teknologi juga turut mendukung perkembangan kopi modern seperti mesin espresso, metode manual brewing, ataupun aplikasi pemesanan online yang memudahkan konsumen mendapatkan kopi dengan cepat. Untuk di masa depan, kopi itu diperkirakan akan terus berkembang dengan inovasi yang lebih modern dan berkelanjutan. Teknologi akan berperan besar dalam proses penyajiannya, mulai dari mesin otomatis, kopi siap minum berbasis LOT, hingga smart cafe yang menggabungkan digitalisasi dengan pengalaman pelanggan. Konsumen juga akan semakin mencari kopi yang lebih sehat, seperti kopi-kopi yang rendah gula, kopi fungsional, ataupun kopi dengan manfaat tambahan bagi tubuh. Nah, tren ramah lingkungan juga akan semakin menguat, mendorong penggunaan kemasan daur ulang, metode budidaya berkelanjutan, dan pengurangan limbah kopi. Selain itu, kopi lokal Indonesia berpeluang semakin dikenal secara global karena kualitasnya yang tinggi dan cita rasanya yang sangat unik. Dengan inovasi berkelanjutan, kopi masa depan bukan hanya minuman, tetapi ekosistem bisnis yang luas, cerdas, dan mendukung lingkungan. Kopi modern ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan, karena gaya hidup masyarakat yang dinamis membuat kopi itu tidak hanya sekedar minuman saja, tapi juga simbol gaya hidup dan kreativitas, inovasi rasa,
kemasan ramah lingkungan, serta teknologi penyajian digital akan semakin memperkaya dunia kopi. Produk kopi fungsional dan kopi siap minum juga diprediksi menjadi tren utama. Kita langsung masuk ke peluang kopi modern di saat ini. Agar peluang ini bisa dimanfaatkan, kita perlu nih strategi yang tepat, yaitu dengan cara yang pertama, inovasi produk, menciptakan varian yang unik ataupun bervariasi untuk menarik pelanggan. Yang kedua, memperkuat branding, di mana kita menceritakan pengalaman dan cerita produk ke publik mulai dari saat kita sedang merintis. Ketiga, ada digital marketing. Kita memanfaatkan media sosial untuk memposting dan mempromosikan bisnis tersebut. Lalu yang keempat ada kolaborasi. Kita menggandeng petani lokal dan mencari kopi-kopi terbaik di Indonesia. Baik, selanjutnya kita menjelaskan bisnis kopi modern tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tapi juga memberikan dampak sosial dan budaya. Potensi keuntungan ini berasal dari permintaan pasar yang terus naik bagi masyarakat. Bisnis kopi ini membuka lapangan kerja baru, dan bagi bangsa ini menjadikan identitas budaya kita. Untuk target pasar kopi modern ini, itu targetnya dimulai dari generasi-generasi muda dan kalangan-kalangan produktif yang menjadikan kopi bukan hanya minuman, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Kelompok utama ini terdiri dari usia 17 hingga 35 tahun. Kopi modern ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Gaya hidup masyarakat yang dinamis ini membuat kopi tidak hanya sekadar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup dan kreativitas. Inovasi rasa, kemasan ramah lingkungan, serta teknologi penyajian digital akan semakin memperkaya dunia kopi. Produk kopi fungsional dan kopi siap minum juga diprediksi menjadi tren utama. Baik, sekian presentasi kopi modern di era saat ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.